Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman di rumah maupun di kantor. Semoga hari ini kita tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi ya Bapak Ibu, terus berjemur gitu ya. Kita masuk pada sesi berikutnya setelah kemarin pembukaan, terus materi dengan Pak Abidin, dan hari ini kita lanjut materi pada pembelajaran yang kedua tentang pencegahan COVID-19. Sudah ada 2 fasilitator di sini yang sudah siap, menunggu dari jam 6 ya, Bu Febi ya, sudah siap ya? Jam 5 saya. Jam 5 ya. Bu Dora juga udah pagi-pagi udah nyampe kantor seperti biasa. Ada orang yang paling pagi pasti Bu Dora itu. Betul. Kerjaan. Pada sesi kali ini ada 2 fasilitator. Nanti yang pertama barangkali Bu Dora dulu menyampaikan tentang 8 fungsi keluarga begitu dalam rangka pencegahan. Dilanjutkan dengan aktivitas apa saja di rumah, lalu nanti dilanjutkan oleh Bu Febi tentang PHBS dan sarana-prasarana terkait dengan dampak COVID-19 ini. Waktu kita nanti kurang lebih 1,5 jam ke depan, Bapak Ibu silakan diikuti dulu, nanti ada sesi untuk tanya jawab. Jadi kira-kira kita manfaatkan waktu ini dengan ya se-enjoy mungkin. Bu Dora dulu, lalu nanti lanjut oleh Bu Febi. Saya kira itu untuk mengantarkan Bu Dora, disilakan untuk memulai. Nanti slide-nya akan saya tayangkan dari sini, begitu Bu Dora. Bisa kita mulai, Ibu? Ya, siap. Baik. Baik, siap. Silakan Bu Dora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Syukur, alhamdulillah bahwa kita bisa hadir, kita ketemu di udara dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun banyak berita ataupun informasi yang kita dengar, namun puji Tuhan kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan kita tetap akrab, semakin akrab dengan keluarga. Saya akan membawa atau kita akan ngobrol, ya kita akan ngobrol soal pencegahan virus COVID-19 melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Kita mengucap syukur bahwa BKKBN selaku motonya adalah keluarga berketahanan, maka bangsa atau negara juga tentu tahan. Nah, kita bersyukur melalui 8 fungsi keluarga ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita bertanya atau berdiskusi nantinya, saya akan membawa paling tidak bahan-bahan untuk kita obrolkan nantinya bersama. Nah, kita udah tahu semua ada 8 fungsi keluarga yang dapat kita terapkan dalam pencegahan COVID-19 ini. Nah, meskipun kita sudah banyak tahu informasi, ada informasi yang menakutkan, ada informasi yang sekarang ini malah orang sudah bosan untuk mendengarkan hal-hal yang menakutkan. Jadi kita sekarang semuanya mencari hiburan, menguatkan diri karena dikatakan bahwa salah satu ketahanan untuk melawan COVID ini adalah hati yang gembira, hati yang bersukacita, dan hati yang kuat dan tahan. Nah, karena itu melalui 8 fungsi keluarga ini kita semakin tabah, kita semakin kuat menghadapi virus atau menghadapi wabah yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita semua. Yang pertama, kita katakan mengapa 8 fungsi keluarga bisa menjadi strategi kita dalam menghadapi wabah ini. Yang pertama adalah
eh, 8 fungsi keluarga. Mengapa 8 fungsi keluarga? Bahwa ini bisa memandu keluarga. Ya, jadi kan Bapak Presiden sudah berkali-kali menghimbau kita untuk kembali kepada keluarga, untuk berkumpul bersama dengan keluarga, supaya di dalam keluarga kita bisa memandu minimal seluruh anggota keluarga. Lengkap, seluruh anggota keluarga, kita bisa berdiskusi, kita bisa menyaring informasi, dan kita bisa saling menguatkan. Sehingga kita bisa menanamkan sifat sikap yang tenang, ya, logis, dan waspada bagi seluruh anggota keluarga, dan bersama-sama bisa mencegah penyebaran virus minimal di dalam keluarga kita sendiri. Nah, sekarang apa fungsi keluarga? Yang pertama melalui fungsi keagamaan. Kita sebagai umat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya setiap kita semakin rajin supaya kita kuat, supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita di rumah, kita banyak waktu, biasanya kadang-kadang kita seringkali agak sedikit menunda waktu-waktu atau schedule-schedule yang harus kita penuhi. Nah, di dalam rumah kita bisa bersekutu, bisa berdoa. Kemudian melalui beribadah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin mengimbau, saling memotivasi anggota keluarga, mari kita tunduk kepada himbauan pemerintah. Himbauan pemerintah untuk setiap kita diam di dalam rumah, ya, jika tidak diperlukan untuk keluar rumah. Jadi kita tidak keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu, perlu amat, ya. Kemudian kita juga menjaga diri kita, seluruh anggota keluarga sudah dihimbau untuk kita makanan bergizi, menjaga fisik kita supaya bersih satu sama lain, dan tetap melakukan physical distancing di dalam keluarga. Nah, ini juga, dan kemudian juga kita sama keluarga, kita juga boleh menginformasikan, membantu sesama untuk kita tidak melakukan atau tidak taat kepada himbauan pemerintah tersebut. Masing-masing kita tentunya sudah tahu itu semua. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Nah, ini fungsi, jadi sebetulnya antara fungsi 1 sampai dengan 8 ini, teman-teman sekalian, itu saling berkaitan sebetulnya. Jadi fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu saling menguatkan dan saling berkaitan. Nah, dalam fungsi sosial budaya ini, kita betul-betul menerapkan social distancing di sini, ya. Kita masih lihat juga, kita masih lihat di luar gitu ya, masih banyak orang-orang yang begitu acuh tak acuh, ya kan? Masing-masing juga mengatakan bahwa kan pokoknya hidup mati di tangan Tuhan. Nah, seperti itu. Tetapi pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Nah, jadi dengan kita tunduk kepada Tuhan, berarti kita juga tunduk kepada pemerintah. Nah, mari kita terapkan social distancing. Kita juga tahu kenapa kita harus melakukan social distancing di sini. Selain untuk menyelamatkan diri kita sendiri, kita juga berbuat menyelamatkan orang lain. Karena apa? Karena kita dalam melakukan social distancing, kita mencegah penyebarluasan dari virus itu sendiri. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian berbagi informasi yang benar dan perlu. Kita tahu banyak hoax, ya, banyak hoax di mana-mana, berita-berita bohong, ada yang mencekam, ada yang menteror dan sebagainya. Kemarin saya nonton di TV, ya alhamdulillah, ya ada yang tertangkap para penyebar hoax itu, ya. Nah, ini tidak baik. Nah, jadi kita sesama keluarga saling menguatkan. Mungkin anggota keluarga ada yang menerima berita tidak perlu, kalau didiskusikan di dalam keluarga, tentunya kita bisa mendiskusikan atau mencari sumber yang benar dan berbagi untuk kebenaran. Nah, kemudian juga banyak info-info, ya, ini sudah mulai mereda sepertinya, ya, tapi perlu diingatkan juga gitu. Belanja nggak apa-apa, kalau memang ya belanjanya sudah terbiasa belanja bulanan, silakan, ya kan, silakan, tidak dilarang belanja bulanan. Lalu karena tidak panik buying, jadi kita ketakutan juga nanti sekarang menjadi belanjanya dikit-dikit. Nggak perlu begitu juga. Tergantung motivasi belanjanya apa. Motivasi belanjanya memenuhi kebutuhan keluarga bulanan, ya biasa gitu ya semuanya. Mungkin kalau bulanan, karena apalagi kalau yang bekerja, ya kan, yang bekerja tidak bisa
belanja setiap hari. Tapi motivasinya jangan ketakutan stok habis. Nah itu yang tidak boleh. Nanti kita jadi membabi buta, dan padahal pemerintah sudah menjamin sebetulnya stok nasional itu cukup. Jadi kita tidak perlu melakukan panic buying. Nah ini fungsi sosial budaya. Kemudian fungsi cinta kasih, ya kan, saling menjaga. Saya yakin bahwa tiap-tiap kita pasti tidak mau tertular atau tidak mau dirugikan. Tetapi lebih daripada itu, selain keluarga, kita juga harus menjaga. Tadi juga sudah, nah tadi saya sudah katakan bahwa saling berkaitan begitu. Nah ini juga kita menjaga juga supaya tidak menyebarluaskan atau mengurangi penyebarluasan. Saya ingat kemarin gitu ya, hari-hari ini juga mungkin banyak orang yang cuek gitu ya. Cuek, ya sudah, pokoknya saya selamat. Nah, tapi di sini fungsi cinta kasih tidak hanya di dalam keluarga, tetapi juga mungkin kita bisa memberikan informasi kepada tetangga. Nah, kemarin kebetulan kakak saya dengan ponakan saya lagi berjemur. Dia lihat ada orang bergerombol, ngobrol, nongkrong di sana sini. Dia lihat yang lain cuek aja, nggak ada yang kasih tahu. Nah, kakak itu kita sudah peduli menjaga atau tetap bersosial distancing, kemudian juga kita tetap menjaga kebersihan. Nah, kemudian fungsi perlindungan. Jelas. Sudah banyak cara-cara sharing-sharing informasi, bahkan masing-masing kita juga ada di dalam grup WA gitu ya. Di dalam WA grup itu juga di-share panduan-panduan untuk menjaga kebersihan, bagaimana sikap kita menjaga kebersihan, bagaimana kita kebersihan rumah juga dijaga, apalagi kita sekarang ini kebanyakan di rumah gitu ya, kita kita kantor, kita ada WFH, sebagian kantor, lebih banyak yang di rumah daripada ketimbang yang di kantor. Kita giliran. Nah, ketika kita di kantor, tadinya nggak sempat membersihkan rumah, yuk kita bersihkan rumah, ya kan? Kita atur barang-barang yang tidak perlu kita buang. Kemudian juga kita menyediakan, semakin meningkatkan kebersihan lah. Ibaratnya itu nggak ada ruginya. Jadi kebiasaan bersih ini, kemanakala COVID berlalu, tetap menjadi kebiasaan kita bersih. Itu bagus. Kebiasaan bersih untuk menjaga kita selalu sehat. Nah, kemudian fungsi reproduksi. Dalam fungsi reproduksi, tentunya di dalam keluarga itu kan ada golongan rentan. Ada balita, mungkin ada ibu hamil, mungkin ada lansia, gitu ya. Nah, ini tetap menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan, lebih lagi karena ini golongan rentan. Jadi seperti misalnya kalau ibu hamil melakukan pumping di kantor atau di mana itu harus bersih, steril, dan aman. Nah kalau lagi menyusui bayinya misalnya tiba-tiba kepengen bersin begitu ya, jangan langsung seperti biasanya hocim gitu kan ya. Nah nggak ada alat di tangan, cukup dengan menutup bahu kita tekapkan ke mulut sambil kita bersin atau sedikit mendahem. Karena kita tahu bahwa penyebarannya itu melalui droplet. Droplet itu adalah cairan yang muncrat gitu ya, dari mulut, dari hidung. Nah, itu bisa untuk kita jaga supaya tidak menjadi media dalam menyebarluaskan COVID. Nah, sekarang fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, ini kembali lagi jangan bosan-bosannya. Jangan bosan-bosannya kita menerangkan COVID-19 secara sederhana, utuh, dan menyeluruh. Ya, ketimbang kita daripada menyebarluaskan ketakutan, mendingan logikanya. Jadi bahwa sebetulnya kalau kita bisa secara logika membiasakan hidup sehat, kita nggak perlu direktur. Ya kan, nggak perlu takut. Dengan saya itu kemudian detailnya juga bagaimana kita mengajarkan cara cuci tangan yang benar misalnya, itu
20 detik katanya, nanti di dalam materi PHBS, nanti Ibu Dr. Feby nanti akan menyampaikan ya, itu katanya tuh 20 detik, 20 detik. 20 detik itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar sekali. Nah, itu bagaimana mencuci tangan yang benar. Kemudian lagi-lagi membiasakan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat. Saya sendiri, saya jujur aja teman-teman sekalian, dulu kalau di rumah hari Sabtu, gitu kecuali hari Minggu, karena hari Minggu saya ke gereja, kalau hari Sabtu, saya itu terus terang aja dulu, saya itu nanti sehari sekali, sore, gitu ya. Sekali saja, leyeh-leyeh sekali. Tapi sejak ini, itu sehari bisa 3 kali. Ya, sehari bisa 3 kali, apalagi kalau himbauannya, apalagi kalau kita habis keluar, mungkin saya belanja ke warung, beli sayur, pulang, langsung membersihkan diri. Nah, itu untuk tetap menjaga kebersihan. Ya, nah itu paling sedikit 2 kali lah. Kemudian fungsi ekonomi. Nah, dalam fungsi ekonomi ini, nah itu tadi, jadi kita hanya membelanjakan uang kita untuk yang sehat-sehat. Ya kan, tidak perlu panik buying. Yang dibeli adalah yang diperlukan. Ini untuk diri sendiri. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan mungkin untuk orang lain gitu ya, untuk orang lain seperti ponakan saya itu dia punya, nah ini salah satu contoh saja, ponakan saya itu dia punya toko pakaian ya, toko kebaya, borkat dan sebagainya di suatu tempat. Nah saya tanya, apa kabar nak? Saya bilang gitu, lalu dia, oh baik, dia bilang gitu, saya baik semua kecuali ini payah nih belanja, orang nggak ada yang belanja. Kita berita baiknya adalah bahwa orang melakukan social distancing. Nah, tapi tentunya dari segi ekonomi dia mungkin pemasukannya menjadi kurang. Saya bilang coba dirintis secara online. Nah, gitu ya. Jadi membuka wawasan baru untuk melakukan bisnis. Jadi bisa tadinya kita harus berjalan, nah sekarang kita bisa di rumah bagi yang punya bisnis untuk merintis usaha dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Nah, fungsi lingkungan sekarang. Fungsi lingkungan ini gotong royong, kita gotong royong menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemudian menggunakan air listrik, kompor, kendaraan dan lain-lain dengan bijak gitu ya. Nah, jangan pula kita menjadi parno gitu ya, katanya lah orang di dalam rumah gitu ya, di dalam rumah nggak pegang apa-apa, ibaratnya nggak perlu kita harus cuci tangan 10 kali, 20 kali seperti itu gitu kan. Tapi yang penting di rumah terjamin. Atau dulu ada pertanyaan lah, ini bahaya nggak? Gimana kalau kita pakai itu sanitizer? Lah kalau di rumah gitu ya, ngapain pakai sanitizer? Ya kan di rumah, apalagi di rumah tidak lalu lalang gitu ya. Jadi kita bisa dekat dengan air, kita lakukan cuci tangan. Nah, ini sedikit teman-teman ya dari 8 fungsi keluarga ini ya, dari 8 fungsi keluarga yang perlu minimal kita terapkan di dalam keluarga kita sendiri, ya kan? Minimal kita terapkan di keluarga sendiri dan itu menjadi lebih baik apabila kita juga bisa menjadi sumber informasi bagi tetangga, ya kan? Atau bagi saudara-saudara kita, cek and recheck melalui WA, keluarga yang lain, keluarga kakak, dan sebagainya. Nah, sekarang saya lihat, wah di rumah bosen, dia bilang gitu kan. Nah, ada beberapa taktik untuk supaya betah di rumah. Ya, supaya betah di rumah dan tidak bosan. Kalau saya sendiri sih, kebetulan saya senang di rumah, jadi tidak kehabisan ide, banyak aja yang dilakukan. Malah kayaknya di rumah banyak yang lebih diselesaikan ketimbang di luar rumah. Nah, ada moto yang kita angkat namanya, kita beri judul Stay Home. Ya, stay home, save lives. Stay home, diam di rumah, menyelamatkan banyak. Jadi stay home dengan kita berdiam di rumah itu menyelamatkan lives, itu kan jamak ya, S ya. Menyelamatkan banyak kehidupan. Gitu. Kenapa banyak kehidupan? Kan minimal memang di dalam keluarga, menyelamatkan dalam keluarga. Tetapi katakanlah dalam keluarga dengan 2 anak, 4 anak, kalau tidak diam di rumah, keleleran kemana-mana, itu penyebarannya akan banyak. Rantainya akan panjang. Rantainya akan panjang dan banyak hidup yang akan terancam melalui media. Karena kan
kita juga sudah tahu bahwa media yang baik itu kan adalah sampai seolah binatang juga ada, tetapi pada dasarnya adalah perilaku hidup manusia. Jadi stay home, ya, stay home save lives. Nah, stay home ini untuk mudahnya ada singkatan, kan? Singkatan di sini STAY, ya, STAYHOME. Nah, pertama adalah stay home, ya. Oh iya. Stay home. Oh kemarin itu ya, yang kita akan membahas upaya antisipasi COVID-19 di rumah. Kembali lagi. Nah, apa yang wajib dilakukan anggota keluarga selama masa karantina di rumah masing-masing? Nah, gerakannya kembali ke rumah ini tadi sudah saya katakan, stay home, save lives. Diam di rumah menyelamatkan banyak kehidupan. Ya. Jadi aku minta jadi satu aja, Mbak. Jadi cegah corona. Gerakan masyarakat hidup sehat tadi sudah kita bahas ya, makan makanan bergizi, rajin olahraga, cuci tangan, jaga kebersihan lingkungan, dan himbauan yang paling jangan merokok, gitu ya, jangan merokok. Karena apa utamanya merokok itu menurunkan stamina perokok. Itu utamanya. Kalau stamina-nya berkurang, nanti batuk-batuk, dan itu akan memperluaskan droplet. Nah, jika batuk-batuk, bagi yang pilek itu tutup mulut, ya, dengan masker atau tangan atau itu kalau bila batuk, ya, ditutup. Kemudian minum air sebanyak 8 gelas per hari. Ya, kemudian jangan memakan daging hewan yang berpotensi menularkan corona. Ya. Nah, kemudian bila merasa demam dan sesak, segera ke rumah sakit. Pakai kwitansi aja terus ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting. Ya. Nah, kita juga sudah tadi kita bahas, kita review sedikit cara penularan corona. Virus menyebar melalui tetesan yang masuk, jadi droplet itu tadi ya. Kemudian terkena air liur, ya, orang sakit dan sebagainya tadi sudah. Kemudian tidak boleh menyentuh wajah. Nah, Pak Abidin waktu itu sudah memberitahukan ya, terutama yang segitiga, ya kan, segitiga dari sini itu jangan disentuh. Karena apa? Kenapa tidak boleh? Karena dia dekat ke mulut. Dekat ke mulut langsung kan gitu ya, makanya itu jangan menyentuh wajah. Nah, kemudian di sini kita lihat sebaiknya ini ada tips nih, sebaiknya menjaga jarak sekitar 0,5 meter sampai 2 meter dari orang sakit yang batuk bersin. Kemudian berikan masker kepada orang sakit atau gunakan masker untuk melindungi diri sendiri. Virus dapat bertahan hingga 24 jam di sebuah benda. Cara efektif untuk menghilangkannya adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, ini boleh dicatat atau dipoto dengan HP-nya, hotline virus corona. Ya, ini bisa dicatat dan jika kita memerlukan bantuan. Nah, sejauh-jauhnya perahu berlayar ya, nanti bisa dibaca. Nah, sekarang kembali lagi tadi saya sudah sampaikan ya, di dalam keluarga, anggota keluarga kemungkinan kan isinya ada orang dewasa, ibu bapak orang dewasa. Kemungkinan ada lansia, kemungkinan ada bayi, balita atau anak, ada remaja, ada ibu hamil, ibu menyusui. Nah, menjadi fokus di sini adalah golongan rentan. Golongan rentan itu adalah bayi, balita, dan lansia. Ya, nah ini terus menjadi perhatian kita. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, apa yang dilakukan keluarga itu berdiskusi, menenangkan dan mencegah. Nah, ini fokus review kita yang tadi didiskusikan, kita ajak semua anggota keluarga untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang diketahui tentang virus ya, informasi yang benar, check and recheck. Ya, jangan begitu ada hoax langsung wah langsung parno gitu ya. Diskusi yang benar. Ini tadi juga sudah. Nah, anak-anak ya, anak-anak itu kan senangnya. Nah, kita kan pernah lihat ya dari anak-anak ini kan dia murni. Dia selalu bertindak sesuai dengan tontonannya. Ya, kita banyak lihat anak-anak yang nonton yang kurang baik,
maka itu akan mempengaruhi perilakunya. Nah, ini kesempatannya anak-anak kita berikan informasi, kita bombardir dengan informasi yang benar. Nah, informasi yang benar sehingga mereka tidak khawatir, apalagi lansia biasanya gampang khawatir. Ini harus terus kita bombardir dengan informasi-informasi yang benar yang membuat hati tenang. Nah, ini menenangkan ya. Nah, cegah gaya hidup sehat, mengingatkan untuk selalu dalam kondisi yang higienis, tadi sudah ya, ini kesimpulannya, harus bersih, dan memberikan contoh konkret, bersama-sama mencegah penyebaran virus di keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Mengurangi resiko ya, tadi sudah di depan, ya. Nah, kemudian juga ini tadi juga sudah ya, ibu hamil, lansia, ini adalah golongan-golongan rentan. Nah, sekarang apa yang keluarga wajib lakukan? Ibu hamil tadi sudah kita bahas, kemudian lansia juga, kemudian kondisi sakit, perawatan, ya. Nah, kemudian ini dia, ya, ini dia, stay home, save lives. Nah, pertama adalah S-nya. S-nya adalah tadi rajin berolahraga, ya, sports. Alangkah lebih baiknya kita melakukan olahraga. Tadi saya pagi-pagi datang gitu ya, pagi-pagi saya datang ada orang, kan gelap sampai di kantor jam 5.55, ya, kebiasaan jam 5 pagi dari rumah. Saya lihat orang, ya memang sih ya, dia jalan gitu, ada yang pakai pakaian olahraga jalan. Saya dalam hati begini, kenapa dia pagi-pagi jalan seperti ini? Kenapa nggak nanti aja begitu jam 10 ada sinar ultraviolet, gitu kan? Nah itu jadi sekali dayung 2-3 pulau terlalui. Jadi dia olahraga, dia juga dapat melakukan penjemuran atau dijemur melalui sinar ultraviolet. Nah kalau melihat mereka berpakaian olahraga tadi, saya pikir mereka sudah siap untuk jalan, boleh olahraga tapi tetap bisa di lapangan, di tempat terbuka gitu ya. Nah itu tapi yang penting adalah melakukan olahraga. Tapi tidak harus keluar juga ya, di dalam rumah juga bisa. Ya banyak saya dapat sharing-sharing gerakan-gerakan, pokoknya asal berkeringat lah, ibaratnya bergerak di dalam rumah dengan musik juga bisa. Senam-senam di dalam. Jadi untuk lucu-lucuan ya, kepala rumah tangga atau kepala keluarga itu bisa mengajak anggota keluarganya senam ya, mungkin ada yang ada video gitu ya, menirukan senam, video banyak sekali ya. Ini yang pertama adalah sport, lakukan senam ya. Kemudian setelah sport, kemudian stay ya, teaching and learning. Ya, teaching and learning jangan lupa ada di sana. Saling berdiskusi, saling mengajar, saling belajar gitu ya. Nah, dalam masa karantina ini bagi anak-anak, remaja, usia sekolah gitu. Nah, saya tahu bahwa setiap anak-anak kita yang sekolah itu ada PR dari gurunya. Ya, saya lihat keponakan saya di rumah, ponakan saya itu berkebutuhan khusus. Wah, sibuk dia. Dapat WA, dapat gambar mamanya yang langganan dengan WA, di print, macam-macam aja kerjaannya. Pokoknya dari pagi mereka berinteraksi melalui belajar, bantu anak bikin PR ya. Nah, itu semua kemudian nanti dikirim gitu ya. Ponakan saya itu dikirim dia, jadi waktu dia belajar itu di shoot dengan video. Nah, kemudian videonya dikirim. Jadi di situ salah satu alternatif belajar, jangan biarkan anak belajar sendiri, tetapi orang tua juga ikut berinteraksi dalam belajar itu. Kemudian art and craft. Nah, kalau di situ kita pancing bakat anak-anak, gitu ya. Bakat anak-anak kita mungkin pasti ada bakat tersembunyi. Apakah bikin kertas, dari kertas gitu ya, seni gitu ya. Ada yang bakat seninya terungkap, bisa dari penampilan, apakah ya itulah, buatlah di dalam keluarga gitu ya, gali seni anak-anak jadi bisa berinteraksi. Kemudian yelling, nah itu ya kan stay, yelling. Nah, jika beberapa kegiatan sebelumnya membosankan ya, udah bosan nih, nah kemudian membuat pertunjukan, bikinlah pentas-pentasan gitu ya, menjadi
atau permainan bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu liburan karantina. Banyak hal yang bisa dibuat, ya, menari, menyanyi, dan beberapa games, gitu ya. Nah, jadi dengan stay-nya di rumah ini tentunya akan muncul kreativitas dari anggota keluarga. Nah, kemudian tadi stay, ya, STAY. Nah, sekarang home-nya, HOME, ya, ini home, healthy life, ya, membiasakan hidup sehat, mulai dari cuci tangan, kebersihan badan, kebersihan lingkungan, mungkin anak-anak diajarin tadinya itu si mbak yang ngeberesin tempat tidur, gitu ya. Nah, itu dididik anak-anak untuk di segala situasi di pojok rumah melakukan kebersihan, gitu ya. Ini kebiasaan yang baik. Kemudian outbound at home. Nah, kemudian diisi lagi waktu bisa melakukan outbound. Kalau punya pekarangan ya di luar pekarangan, bikin tenda-tenda. Kalau di dalam, kalau nggak ada pekarangan ya di dalam rumah. Jadi buatlah situasi yang membuat keluarga kita tidak bosan. Banyak itu contoh-contoh ya. Ada yang bapaknya sama anaknya mengidupin musik, kemudian saling berguling-guling dan sebagainya ya. Jadi membuat tidak bosan, dan di samping itu juga tentu mengakrabkan keluarga satu sama lain. Kalau tadinya bapak sibuk, ya kan, berangkat subuh, anak belum bangun, begitu pulang, anak sudah tidur. Nah, ini saatnya bersama-sama mengakrabkan anggota keluarga satu sama lain. Pokoknya positive thinking, ya, jangan merasa terpenjara. Kemudian mobile technology. Nah, gunakan kalau kita memang punya perangkat yang perangkat yang sesuai dengan zaman sekarang ini gunakan untuk hal-hal yang positif ya. Misalnya kita bisa ngedownload berbagai referensi. Nah, ada, kalau saya suka begini, kalau misalnya ada berita-berita, ada hoax gitu ya, yang kayaknya menyeremin gitu kan ya, dengan HP tinggal di browsing aja, bener nggak ada itu. Nah, itu kalau udah di browsing, jangankan beritanya baik, tapi blognya aja nggak bisa dibuka. Nah, itu udah dipastikan itu adalah kalau nggak ada masalah dengan jaringan kita, ya. Jadi kita buat permainan, misalnya, ayo siapa yang dapat bercerita apa sebetulnya. Nah, jadi seputar itu untuk pelindungan diri kita bisa tantang anak-anak untuk nge-browsing berita-berita informasi yang bagus, ya. Nah, kemudian bereksperimen. Setiap anak itu pasti suka membuat atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ya, kalau punya anak yang masih ingin diperhatikan, ini tidak sedikit percobaan sains yang tidak memerlukan bahan kimia apapun, ya. Dia bisa bikin, misalnya, contohnya kalau misalnya anak kecil, itu suruh ngaduk warna, gitu kan? Warna biru, warna hijau dicampur merah jadinya biru. Nah, gitu-gitu. Suruh bereksperimen dengan apa yang ada yang tidak membahayakan. Nah, itu bisa dilakukan di rumah, ya. Jadi itu ayah ibu atau keluarga itu bisa menyiapkan waktu untuk mengisi hari-hari. Nah, jadi itu waktunya menjadi tidak bosan. Nah, ini dengan demikian maka kita minimal keluarga kita sendiri dengan penuh sukacita, membiasakan hidup yang sehat, dan puji Tuhan kita akan terhindar dari wabah ini, dan bersama-sama dengan penuh kegembiraan kita bisa melalui waktu-waktu ini dengan baik. Di rumah saja, lawan corona bareng keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan, saya kembalikan. Mas Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dora yang sudah mengingatkan kita tentang banyak hal untuk kembali ke rumah, kemudian mengingat dan mengimplementasi kembali tentang 8 fungsi keluarga, juga beragam aktivitas yang dapat kita lakukan bersama keluarga di rumah agar tidak menjadi bosan di rumah begitu. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab nanti. Kita dengarkan sesi berikutnya yang disampaikan oleh Mbak Feby, Dr. Feby. Mbak Feby tolong unmute dulu, itu masih belum nyala soundnya.
Halo, Tadi Dr. suara saya Feby, kedengeran nggak ya? dengar Ibu? Dengar tadi ya? Oke. Habis di sini ada tuh sign-nya tuh, your Sesi signal is berikutnya, not working. Oke. sesi berikutnya Dr. Feby disilakan, Dok. Dengar, Bu. Baik, terima kasih. Dr. Feby. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kangen saya lihat, kangen kantor sebenarnya, kangen Bapak Ibu, melihat Bapak Ibu semua, terhibur juga hati saya. Semoga Bapak Ibu juga demikian melihat teman-teman yang tadinya kita bekerja bersama di kantor ini udah hampir lebih dari 2 minggu kita tidak bertemu, baik di dalam rapat maupun di toilet, kan kadang juga ketemu di dalam satu lantai itu ketemu di toilet kalau tidak ketemu di rapat, di kegiatan. Ya kita ketemu di udara seperti yang Ibu Dora sampaikan tadi. Bapak Ibu, sebenarnya sejak kemarin materi-materi mengenai COVID termasuk perilaku hidup bersih dan sehat sudah disampaikan oleh beberapa fasilitator. Tetapi nanti kita sampaikan lagi, mungkin kita juga akan lebih banyak diskusi. Saya yakin juga aktivitas kita di rumah juga memberikan pengalaman tersendiri kepada Bapak Ibu. Mungkin juga nanti ada sharing-sharing atau tips bagaimana cara kita yang biasanya menghabiskan waktu mungkin lebih dari 8 jam di kantor, kemudian tiba-tiba kita bekerja di rumah, itu challenge tersendiri saya rasa ya, terutama mungkin bagi ibu-ibu yang tadinya bekerja secara disiplin di kantor dari jam 8 sampai jam 4:30, tiba-tiba di rumah, kemudian mendampingi mungkin punya anak yang sekolah, mendampingi anak-anak harus tadinya diserahkan di sekolah, kemudian harus mendampingi anak-anak distance learning dengan guru-gurunya, kemudian menjadi guru juga di rumah, kemudian sekarang jadi ikut memasak, tetapi juga harus mengerjakan pekerjaan kantor yang memang harusnya menjadi tujuan atau kinerja kita di dalam program BKKBN. Baik, ini langsung di latar belakang saja bahwa pandemi COVID ini sudah terjadi secara global ya. Kalau diperbaharui sekarang ini sudah lebih dari 189 negara yang terkena COVID, termasuk di Indonesia. Dan kenapa dinamakan COVID-19? Karena ini terjadi pada tahun 2019. Sebenarnya coronavirus ini bukan jenis virus yang baru. Ini adalah jenis dari kelompok atau keluarga corona. Jadi memang sudah ada virusnya. Contohnya seperti MERS itu juga keluarga corona, kemudian SARS juga keluarga corona. Penularan COVID ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Dora bahwa ini menyebar melalui droplet atau tetesan yang keluar dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Itu sebabnya kenapa kita harus social distancing itu tadi, antara jaraknya 1 sampai 1,5 meter. Karena pada saat bersin itu, kenapa harus ditutup? Bersin itu ada kecepatan, jadi begitu kita bersin ada tekanan keluar dari mulut dan hidung kita itu sekitar 3 km per jam. Jadi sangat-sangat kalau dibandingkan dengan kecepatan mobil ya itu cukup cepat, jadi bisa menyebarkan si droplet ini. Ada informasi juga yang mengenai virus ini akan tertular melalui airborne, bukan airborne tetapi melalui droplet yang terhirup. Jadi pada saat orang bersin itu kan atau batuk, tekanan
kerentanannya menyebabkan si virus atau droplet ini tersebar. Itu sebabnya kita harus menjaga jarak dengan orang lain, kemudian juga orang yang bersin atau batuk harus ditutup. Ditutup dengan apa? Dengan tisu. Nah, tisunya itu juga harus dipakai hanya sekali. Jadi karena virus corona ini akan ada di dalam tisu, jadi ada waktu-waktunya berapa lama dia hidup. Jadi agar tidak terkena lagi gitu kita dengan virus yang ada di tisu tersebut dan dibuang di tempat yang tertutup. Jadi saya himbau kalau misalnya bersin, nggak corona pun sebenarnya cara-caranya seperti itu. Jadi tisu itu digunakan sekali, kemudian dibuang di tempat sampah yang tertutup dan langsung cuci tangan. Nah, droplet ini dapat jatuh mengenai benda sekitar, itu sebabnya pada saat berbicara pun mungkin ya droplet ini bisa jatuh ke benda-benda benda-benda sekitar, bisa tersentuh oleh orang lain, kemudian orang lain itu bisa menyentuh ke tadi yang disebutkan mata, hidung, dan mulut. Kemarin sudah dijelaskan juga oleh Bu Dr. Tuti bahwa kenapa tiga daerah segitiga ini itu disebabkan oleh adanya sel-sel mukosa. Menurut pakar virologi, sel-sel mukosa itu ada reseptornya. Jadi itu yang bisa menyebabkan droplet ini atau virus ini menginfeksi manusia, karena dia memang perlu host atau inang ya, artinya ada hostnya yang untuk menyebarkan virus itu, dia bisa hidup bila ada hostnya. Kemudian tanda-tanda dan gejala ya tadi kemarin mungkin sudah disampaikan juga bahwa adanya bila terkena corona ini dia hampir sama dengan infeksi saluran pernafasan. Yang pertama mungkin akan muncul demam. Tadi saya baca jurnal dari penyakit dalam. Jadi di beberapa kasus yang sudah yang terjadi di Shanghai, di Wuhan, di Italia, bahwa yang pertama muncul adalah rata-rata demam. Hampir 67% itu demam. Kenapa muncul demam? Mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Abidin bahwa demam itu adalah reaksi tubuh. Jadi kalau misalnya ada virus atau bakteri atau apapun ya cacing misalnya yang masuk ke dalam tubuh kita, maka reaksi pertama dari tubuh itu adalah melawan virus tersebut. Nah, reaksi perlawanan ini menimbulkan salah satunya demam. Kemudian berapa demam yang bisa dikatakan, maksudnya berapa panas tubuh yang bisa dikatakan demam? Kalau misalnya rata-rata 37,5 atau 38 itu sudah bisa dikatakan demam. Ini juga terkait dengan pemeriksaan suhu. Bapak Ibu yang kemarin masuk kantor itu kan dicek tuh badannya di depan di lobi ya Bu Dora ya, berapa derajat itu terkadang saya juga mendapatkan, saya sendiri kemarin juga diukur 35 gitu. Sampai ada pertanyaan kemarin juga dengan Dr. Tuti, kenapa sih kok bisa 35, 34 gitu? Itu suhu tubuh yang normal seperti apa? Ya itu sangat tergantung dari cara pengukuran. Jadi memang tidak boleh terlalu jauh. Jadi kalau kita itu kan dengan sensor panas tubuh, alat si termogan ini. Jadi tidak boleh jauh dari dahi. Dan kalaupun dicoba, Bapak Ibu, secara medis itu akan ada perbedaan. Misalnya di dahi itu akan lebih rendah suhunya daripada kita mengukur dengan di ketiak. Kalau di ketiak itu dia akan lebih tinggi setengah derajat atau 1 derajat daripada di dahi. Karena dia letak kan kalau di rumah sakit biasanya di ketiak ya, termometer digital di ketiak. Nah itu akan lebih tinggi. Tapi itu tidak mempengaruhi keakuratan. Jadi yang penting adalah jarak antara termometer atau termogan sensor dengan
permukaan tubuh yang diukur. Jadi jangan terlalu jauh gitu. Kayak kemarin agak jauh segini ya, sekitar berapa ini? 10 cm gitu, sehingga tidak akurat. Dia harus lebih dekat, tetapi tidak boleh mengenai lapisan kulit karena itu bisa menularkan atau menjadi sarana untuk menularkan dari penyakit dari satu orang ke orang yang lain gitu. Nah, kemudian pada kasus-kasus tertentu yang kedua yang banyak terjadi adalah batuk. Jadi setelah demam terjadi batuk. Itu adalah gejala umum yang sering terjadi pada COVID di beberapa kasus di dunia. Nah, bagaimana dengan sesak napas? Ada, tetapi tidak semua. Tergantung dari daya tahan tubuh dan keganasan virus ini. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya udah demam, batuk pasti sesak napas, tidak. Tetapi ada juga yang tanpa sesak dan tapi positif corona. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus berat ya, tentu kalau yang saya belum update hari ini, tetapi Indonesia itu dari jumlah kasus positif itu 9% kematian. Mudah-mudahan ini bisa diturunkan angka ini dengan dengan penanganan yang baik, kemudian dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Karena apapun penyakitnya, daya tahan tubuh manusia itu sangat penting. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus, insya Allah namanya virus, ya bisa tubuh kita bisa melawan virus ini. Nah, masa inkubasi virus itu paling panjang adalah 14 hari. Paling panjang 14 hari. Jadi artinya kenapa orang harus diisolasi mandiri 14 hari untuk melihat atau diduga atau disangka kontak baik risiko rendah maupun risiko tinggi dengan corona, itu 14 hari untuk melihat apakah selama 14 hari ini muncul gejala-gejala tadi. Jadi kan bisa saja dalam 3 hari tiba-tiba muncul demam, bisa saja dalam 3 hari muncul sesak nafas, itu tergantung dari daya tahan tubuhnya. Atau bisa saja dalam 14 hari tidak muncul apa-apa, artinya orang tanpa gejala yang kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Tuti bahwa dia tidak daya tahan tubuhnya bagus sehingga dia tidak terinfeksi dengan si corona yang memang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan lab. Begitu. Kemudian kita masuk ke PHBS. Jadi PHBS saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa ini adalah sekumpulan perilaku yang yang diharapkan ini bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan ada beberapa bagian-bagian dalam PHBS yang bisa kita pakai untuk menanggulangi atau mencegah penyakit COVID ini. Nah, PHBS sendiri itu kan ada beberapa tingkatan. Yang pertama, yang terkecil, pertama di rumah tangga. Tentu, sebagaimana Ibu Bapak ketahui bahwa ada 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, pada saat hamil, memeriksa kehamilannya, kemudian menyusui anak, bayi 6 bulan secara eksklusif, kemudian mengikuti posyandu, menimbang anak tersebut, kemudian menggunakan air bersih, mencuci tangan, menggunakan jamban, kemudian menghindarkan juga jentik nyamuk di dalam rumah. Nah, ini hal yang harus dicatat Bapak Ibu karena kita juga saat ini juga masa transisi cuaca di mana kadang siang itu panas, kemudian malam hujan. Nah, ini juga ada potensi karena biasanya kalau tidak ada corona, biasanya dari Januari sampai Mei kita biasanya waspada terhadap DBD. Juga Bapak Ibu harus cek juga di tempat-tempat tertentu seperti di kamar mandi, di bak mandi, dipastikan itu tidak ada jentik-jentik nyamuk. Begitu juga di luar, di halaman ada mungkin wadah-wadah yang menampung air hujan, itu dipastikan jangan ada air bersih
di tempat tersebut, kalaupun ada harus ditutup, mencegah agar tidak adanya jentik-jentik nyamuk yang hidup di wadah tersebut. Karena ini juga pada masa Januari sampai Mei ini kasus DBD juga meningkat, dan dia hampir mirip karena sama-sama juga virus, hampir mirip gejalanya dengan COVID. Jadi ada demam, tetapi pada COVID biasanya tidak ada mual. Kalau misalnya di DBD ada mual, kemudian sakit kepala, cenderung juga tidak ada batuk kalau pada DBD. Kemudian konsumsilah makan yang dimasak, makan buah dan sayur yang lebih banyak daripada biasanya. Kemudian juga jangan merokok. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau ada yang merokok, tolong ya kalau bisa sih seterusnya. Tapi kalau bisa di masa ini ya jangan merokok dulu. Kemudian bagaimana PHBS di rumah tangga dalam kita mencegah penularan COVID ini. Yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa bila batuk bersin, tutup dengan tisu atau siku bagian dalam. Kalau udah nggak sempat misalnya cari tisu atau sapu tangan, ya tutup dengan siku bagian dalam. Sebenarnya bukan bagian dalam ya, lengan bagian dalam seperti ini. Nah, tetapi juga cepat-cepat langsung sudah seperti ini ya hati-hati, karena misalnya ada droplet atau cairan yang keluar, ya sebaiknya langsung ganti baju, karena kita tidak tahu apakah itu akan menempel di pakaian kita. Nanti lupa, akhirnya itu jadi terbawa kemana-mana. Kemudian buanglah tisu dan masker yang digunakan di tempat sampah tertutup. Nah, ini isu yang kemarin adalah masker itu digunakan ulang atau diambil ulang oleh orang-orang tertentu dan dijual kembali. Nah, nauzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya kemampuan misalnya mendapatkan masker bedah, itu tolong begitu setelah selesai digunakan, dirobek saja atau digunting. Dan kemarin kalau tidak salah saya sudah diajarkan oleh Dr. Tuti bagaimana cara melepas masker bedah. Karena di bagian luarnya pun ada, misalnya kita keluar pakai masker bedah, di bagian luarnya itu kan akan ada partikel-partikel lain, baik virus ataupun bakteri. Nah, itu harus hati-hati, jangan dipegang. Kemudian bersihkan permukaan benda yang sering disentuh setiap hari, misalnya gagang pintu, saklar lampu, dan meja. Ya, ini karena tadi menghindarkan droplet yang bisa tertinggal di permukaan-permukaan tertentu, karena memang ada umurnya dan ada suhunya. Jadi ada pada suhu-suhu tertentu, misalnya di 21 derajat dia masih ada, tetapi di atas 27 atau lebih dari itu di suhu ruangan juga ada, tetap masih stay gitu si coronanya. Jadi artinya juga, tetapi tidak perlu terlalu berulang-ulang, mungkin 1-2 kali sehari cukup. Dan juga harus memperhatikan campuran desinfektan yang digunakan, karena itu juga bisa menyebabkan pusing atau menyebabkan keracunan kalau terhirup, dan dalam jangka lama juga menimbulkan gangguan kesehatan. Jika permukaan kotor, maka mereka harus dibersihkan dengan deterjen dan air. Nah, memang sebenarnya Bapak Ibu ada juga yang menanyakan apakah sebaiknya pakai sabun dan air saja cukup atau harus pakai desinfektan. Sebenarnya coronavirus ini lapisannya mudah larut di dalam deterjen. Jadi artinya dengan sabun saja dia sudah mati. Tetapi juga bila dalam keadaan tertentu, misalnya kita bepergian dan sulit menemukan air, maka opsinya adalah hand sanitizer. Ini juga dapat digunakan sebagai alternatif, karena kadang kita susah menemukan air dan sabun di luar rumah, misalnya bepergian harus ke supermarket, ya bawalah hand sanitizer di tempat-tempat yang kecil saja.
gitu, agar mudah dan handy ya, mudah digunakan. Kemudian sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air. Ya, ini benar, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air. Tetapi juga harus diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai obsesi kompulsif, jadi setiap apa saja langsung cuci tangan. Kalau selama kita di dalam rumah, tentu ada tempat-tempat atau fase-fase tertentu, misalnya kita setelah dari kamar mandi, sebelum makan, setelah batuk atau bersin, kemudian sebelum menyiapkan makanan. Nah, itu adalah waktu-waktu yang kita harus wajib hukumnya untuk mencuci tangan. Tetapi kalau misalnya kita keluar pegang gagang pintu terus cuci tangan, ya nggak seperti itu gitu. Jadi harus juga melihat situasi dari di dalam rumah itu sendiri. Kemudian tetap di rumah bila sakit, kecuali untuk mendapatkan perawatan medis. Jadi kalau bisa mungkin tidak keluar rumah, tetapi kalau misalnya harus untuk keluar rumah untuk mendapatkan perawatan medis, ya tentu dengan menjaga diri. Artinya kalaupun keluar rumah sebisa mungkin pakai masker. Tadi juga ada challenge dari media sosial mana ya, saya melihat bahwa diukur pori-porinya masker bedah dengan masker kain, memang ternyata pada saat pakai masker kain itu yang tadi melakukan challenge itu masih bisa meniup lilin atau api, artinya dia masih bisa mati. Tapi begitu pakai masker bedah itu tidak bisa tertiup, tidak bisa dipadamkan dengan meniup. Tetapi kalau memang sulit mendapatkan masker bedah, artinya juga saat ini juga mahal, ya pakai masker kain. Juga tidak tahu ya dari sisi keamanan, tetapi bisa dilapisi oleh tisu gitu. Dan kalaupun ada memakai masker bedah, tidak boleh memakai satu masker dalam satu hari. Sebaiknya ganti 2 kali lah minimal. Jadi selama beraktivitas diganti 2 kali. Kemudian ini tadi yang lanjut mengenai cuci tangan, kemudian jaga kebersihan lingkungan, ini sudah. Nah, Ibu Bapak jangan lupa juga olahraga, istirahat yang cukup. Karena olahraga itu kan nanti kita akan meningkatkan endorfin, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dora bahwa kita harus dengan hati yang gembira. Penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita, ya kita upayakan hati kita tetap gembira, jadi badan kita punya daya tahan tubuh untuk menangkal virus ini. Jadi upayakan olahraga, tetapi olahraganya juga tidak perlu keluar rumah, bisa di halaman, di jam-jam ini seharusnya lagi berjemur ya, jam 10 gitu. Istirahat juga yang cukup. Jadi kadang mohon maaf, saya juga himbau kepada Bapak Ibu, saya mengerti bahwa Ibu juga harus membatasi membaca berita-berita terkait corona. Berikan waktu kepada Bapak Ibu sendiri untuk rileks dari berita-berita, agar menenangkan pikiran juga, karena tidak bisa hanya sehat fisik saja, tetapi harus sehat mental dan spiritual. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dora bahwa di dalam fungsi keagamaan ya kita melihat hikmah dari adanya COVID ini. Mungkin bisa kita khatam Quran, artinya dalam satu hari kita bisa membaca Quran berapa ayat, kemudian kita melakukan ibadah bersama-sama, misalnya sholat jamaah dengan keluarga yang tadinya mungkin kita tidak sempat lakukan. Jadi ambil hikmahnya, mudah-mudahan dengan adanya dukungan juga dari spiritual, artinya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Diupayakan juga jangan stres Bapak Ibu, karena memang transisi dari kita bekerja di luar rumah, bertemu dengan orang lain, bersosialisasi, tiba-tiba kita harus berada 24 jam di rumah. Nah itu saya sih usul Bapak Ibu saran agar bisa menikmati, karena kita ambil hikmahnya saja bahwa
kita harus menikmati, jangan sampai juga karena stres akhirnya jadi marah sama anak, kemudian marah sama suami atau marah dengan istri, akhirnya keluarga yang tadinya baik-baik saja malah timbul tidak keharmonisan di dalam rumah tangga. Kemudian ya tadi mengenai tidak merokok, kenapa di dalam penelitian, di dalam jurnal tadi saya lihat laki-laki lebih banyak terkena daripada perempuan. Ternyata salah satu penyebabnya adalah kan laki-laki banyak merokok. Di dalam jurnal itu Bapak Ibu, bukan dari saya ya, dari jurnal penyakit dalam. Jadi laki-laki lebih banyak terkena COVID dari perempuan. Dan ternyata ya asap rokok yang selama ini dihirup oleh perokok itu merubah sel-sel epitel dari mukosa, jadi memudahkan virus masuk dan menginfeksi. Itu sebabnya sementara waktu COVID ini ya hidup sehat, tidak merokok. Sebaiknya seperti itu. Dan jangan lupa minum air putih 8 gelas per hari. Nah, ini juga challenge Bapak Ibu karena orang yang tidak biasa minum air putih merasa di rumah itu tidak haus. Tolong diperhatikan hal ini karena COVID itu juga kemarin kalau nggak salah Bu Dora bilang juga mati dengan air hangat ya Bu Dora ya, sebaiknya minum air putih yang hangat 8 gelas sehari. Itu betul sekali, artinya Bapak Ibu harus menyediakan air putih, diminumlah air putih hangat dan bukan dikuotakan, disediakan itu 8 gelas, benar-benar dicatat itu harus 8 gelas per hari agar tidak dehidrasi. Karena bukan berarti kita di dalam rumah kita tidak mengeluarkan cairan tubuh, tetapi juga mengeluarkan cairan tubuh dalam aktivitas sehingga harus mengkonsumsi air putih. Kemudian ini ada tatanan yang berikutnya, perilaku hidup bersih sehat di sekolah. Saya rasa ini hampir sama Bapak Ibu, tapi kelihatannya karena sekolah juga libur, tetapi ini kita manfaatkan untuk mengedukasi anak-anak di rumah, maupun misalnya ada cucunya atau siapa keluarganya, mengedukasi anak-anak. Kita harus mempersiapkan juga anak-anak bila masa COVID ini berakhir. Karena kita, walaupun kita tidak tahu kapan, kita doakan mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan ini bisa selesai, dan anak-anak juga sudah bisa masuk sekolah. Nah, kita ajarkan kepada mereka saat ini, mereka di rumah bagaimana caranya nanti ketika mereka sudah sekolah bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, ajarkan kepada anak-anak mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian kita mengajarkan pada mereka etika batuk dan bersin. Kemudian sebisa mungkin, biasanya anak-anak kan agak susah makan sayur sebagian besar. Mungkin saatnya sekarang bagaimana caranya anak-anak bisa kita ajarkan makan buah dan sayur karena kan kita di rumah saat ini. Jadi gunakan momen work from home ini untuk hal-hal baik. Tetapi juga nggak perlu stres Ibu, artinya nggak maksa-maksa ya, karena kayak mengenai membiasakan makan sayur dan buah ini memang challenge-nya adalah 15 kali Bapak Ibu harus menaruh sayur di piringnya. Dengan demikian di alam bawah sadar ya, sadar itu bisa dimakan. Walaupun yang pertama, yang kedua mereka menolak memakan, ya terus saja persisten menaruh sayur buah di dekat mereka ketika mereka makan. Kemudian anak-anak juga perlu berolahraga Bapak Ibu. Kalau bisa mungkin dengan gadget kecuali pada saat sekolah atau pada saat distance learning. Kemudian jauhkan diri dari rokok dan asap rokok, bersihkan lingkungan sekitar. Koordinasi dengan sekolah Bapak Ibu, mungkin sekolah punya kebijakan khusus di dalam distance learning. Jadi jangan sampai juga anak-anak menjadi stres Bapak Ibu yang harus mengatur di rumah. Kemudian langkah cuci tangan. Nah, ini cuci tangan yang baik itu memang minimal 40 detik. Yang paling baik adalah 60 detik. Nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana caranya mencuci tangan dengan sabun. Karena
bukan hanya COVID saja yang bisa terhindar, banyak penyakit lain seperti diare, kemudian tifus itu bisa terhindar dari akibat kita sering mencuci tangan. Jadi ini sebenarnya diajarkan, mungkin teman-teman sejawat yang dokter diajarkan pada saat sebelum melakukan tindakan bedah, biasanya kita melakukan 6 langkah ini. Jadi nanti bisa dipraktekkan. Jadi kalau misalnya kita mau cuci tangan yang benar, yang pertama ambil basahi dulu tangannya, kemudian pakai sabun, gosok kedua telapak tangan secara lembut dan memutar. Kemudian juga usap kedua punggung tangan secara bergantian. Jadi biasanya nih 10 detik. Kalau saya 10 detik. Jadi dihitung 10. Nanti usap. Dan ini juga 5, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian digosok juga 1, 2, 4, 5. Jadi semuanya 60 detik totalnya selama kita mencuci tangan ini. Jadi kurang lebih 40-60 detik. Jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian, nah bagaimana perilaku di tempat yang ini bersih sehat di tempat kerja? Ya sebisa mungkin di saat ini kita mengurangi pertemuan-pertemuan rapat sudah banyak kita lakukan pertemuan secara online. Kemudian pun kalau kita ada piket atau harus bertemu secara face to face, ya pastikan gunakan masker. Kemudian harus di social distance, jadi antara satu dengan yang lain 1 meter atau 1,5 meter. Kemudian di kantor kan sudah ada Bapak Ibu, ada hand sanitizer, ada tempat cuci tangan, kemudian sirkulasi udara juga. Kita juga kalau di kantor ya bagus sirkulasi udara kita karena udaranya terbuka. Kemudian memonitor pegawai, artinya bila pegawai, saya rasa tidak ada ya saat ini yang dinas keluar kota, tetapi bila ada pegawai yang mengeluhkan hal-hal yang tadi saya sebutkan, atau di dalam keluarganya ada yang terindikasi, ya sebaiknya cepat melaporkan dan melakukan isolasi atau self-monitoring. Untuk yang piket ya saat ini ya bawa bekal dari rumah, pertama akan terjaga kebersihannya, yang kedua ya secara ekonomi tadi sudah disampaikan oleh Bu Dora. Ya, tadi saya tambahkan sedikit ya izin Bu Dora mengenai fungsi ekonomi. Karena kadang kalau misalnya kita akhirnya iseng gitu ya di rumah, ini banyak yang, saya nggak tahu ya, tapi ada yang cerita kepada saya, akhirnya dia banyak belanja online, Bu. Karena iseng ngelihat akhirnya beli yang perintil, akhirnya beli online. Nah, Bapak Ibu mungkin juga harus memperhatikan ini. Kalau kita alhamdulillah, maksudnya secara pekerjaan kita adalah pegawai negeri yang kalaupun kita masih work from home, kita masih diberikan alhamdulillah rezeki gitu, setiap bulan kita masih terima. Ya, tetapi harus diingatkan juga kepada keluarga yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak bekerja, atau ada juga yang bercerita kepada saya perusahaannya mau tutup atau menurunkan gaji pegawai. Nah, hal-hal seperti ini mungkin harus dicek kembali, karena kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu, pengelolaan keuangan itu sangat penting pada saat ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi, kita harus work from home, karena mungkin bensin tidak sebanyak pengeluaran bensin, transportasi tidak sebanyak yang biasa, tetapi mungkin akan terjadi peningkatan pada konsumsi makanan. Kalau bosan, apalagi bosan di rumah, mungkin GoFood atau apa ya, itu harus dipikirkan. Kemudian ya bagaimana kalau kita pergi ke tempat umum? Ya pertama ya upayakan cuci tangan. Ya ada himbauan untuk pada saat menerima uang atau menerima kembalian, memberikan uang, itu segeralah kita cuci tangan, karena memang logam di uang kertas memang COVID itu akan bertahan beberapa hari. Kemudian pakai masker, kemudian pastikan tidak menyentuh daerah segitiga wajah. Kadang ini secara refleks kita ngucek-ngucek mata. Sebisa mungkin diingat bahwa kalau kita lagi di tempat umum jangan kucek-kucek mata. Kemudian tidak bersalaman dan menjaga social
menjaga jarak atau social distancing. Kemudian mungkin sebagian besar itu yang dapat saya sampaikan tentang PHBS, Bapak Ibu. Nanti kalau sarana prasarana ya tadi hampir sama, ya kita siapkan air mengalir dan sabun, kemudian masker kalau ada. Nah ini ya, jauhin kerumunan, usahakan berjemur ya. Sebenarnya jam-jam segini bagus, tetapi juga ada penelitian dari dokter Setiati, ahli geriatri, ultravioletnya bagus pada saat itu, tetapi kita pakai yang jam 10 saja, dan pastikan pada saat berjemur mungkin ibu-ibu tidak perlu menjemur mukanya, karena kasihan nanti berjemur lama, kemudian mukanya menjadi berubah warna, jadi berjemur punggungnya saja Bu Emma, kemudian jangan lupa pakai ultraviolet di muka ya, gitu, di muka. Nah, berapa lamanya itu sangat tergantung, bisa 15 menit cukup, bisa 30 menit. Yang penting setiap hari kalau ada matahari upayakan bisa berjemur di rumah. Mengenai mungkin satu saja ya tadi saya mau sampaikan mengenai bilik desinfeksi. Bilik desinfeksi ini ada beberapa yang menggunakan sudah ada untuk motor dan mobil. Kalau Bapak sudah tersedia. Setahu saya tadi infonya motor sudah ada yang mencoba. Nah, mungkin mobil juga ya, karena saya tidak tahu hari ini, tapi yang saya lihat fotonya adalah motor. Nah, itu kalau misalnya masuk bilik desinfeksi, sebisa mungkin tutup mata. Mungkin kalau pakai masker, ya tutup, pakai apa namanya, helm ya. Helm yang terbuka, tidak ada tidak ada glassesnya, tidak ada kacanya, ya tutup mata, jangan sampai terhirup, gitu. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, kita diskusi saja. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Feby, Ibu Bapak dan teman-teman peserta yang berbahagia. Kita sudah mendengarkan dua paparan. Yang pertama dari Ibu Dora, yang kedua dari Ibu Feby. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita akan gunakan untuk sesi tanya jawab. Caranya sama seperti kemarin. Silakan angkat tangannya. Nanti Mas Tri akan pilih siapa yang duluan. Kita yang pertama 3 penanya dulu barangkali. Disilakan Bapak Ibu untuk mengangkat tangannya. Lambaikan ke kamera kalau sudah nggak kuat. Silakan. Lambaikan ke kamera. Pak Aji sepertinya, Mas Tri. Iya, Pak Aji. Ibu Farisa Nur Hidayah nih. Oke, yang pertama Pak Aji, yang kedua siapa? Bu Farisa Nur Hidayah. Pak Farisa. Satu lagi, Ibu. Mbak Ratna. Oke. Ya. Baik, kepada Pak Aji disilakan untuk yang pertama. Halo Mas Aji. Oh, hilang, Tri. Di-unmute dulu suaranya, Pak. Halo Mas Haji, suaranya. Kedengeran. Oke, lewat dulu ya ke Bu Farisa. Mbak Farisa silakan. Mbak Farisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sama Dr. Feby ya. Iya. Iya. Mbak, halo. Kok hilang?
Ada terus. Ya, muncul, Iya. sedang dipantau. Ada Mbak. Oh iya, gini Dok, aku mau tanya, kan ada beberapa sih, maksudnya dapat informasi waktu itu, kayaknya baru-baru ini sih, kemarin ya, ini akan ada puncaknya gitu loh. Ini kan baru yang pertama, katanya akan ada lagi nanti puncaknya. Nah, kira-kira puncaknya itu kapan ya? Maksudnya puncak COVID ini? Karena katanya akan ada sesi kedua gitu loh. Nah, maksudnya kita sebagai sebagai ibu, sebagai pekerja juga yang masih WFO juga worried lah gitu. Makasih Mbak. Makasih Dr. Feby. Ya. Langsung aja Mas Hasan. Baik, terima kasih Mbak Risa. Kumpulkan dulu ya, Dok. Satu lagi boleh. Mbak Ratna. Mbak Ratna disilakan. Iya, izin kedengeran kah? Oke. Kedengeran. Iya, mungkin cuma mau nambahin aja untuk sesi hari ini bahwa virus ini kan masih berkembang terus ya pengetahuannya, dan saat ini mungkin di WHO juga dan juga Halo, di suaranya enggak? Halo, kedengeran kah? Ya, aman Bu, kedengeran. Oke. Jadi saya mungkin cuma mau menambahkan sedikit bahwa karena virus ini ilmunya masih berkembang terus, dan terakhir ini di revisi keempat buku pedoman tentang COVID juga di WHO, mungkin istilahnya saat ini bukan social distancing lagi, tapi physical distancing. Physical. Karena secara sosial kita sudah bisa berkomunikasi, seperti contohnya salah satu melalui e-learning ini, kemudian berbagai media yang ada. Jadi mungkin istilahnya bisa mengikuti yang itu, physical distancing. Kemudian saya juga baru terima dari teman-teman yang di Perdoski, Perhimpunan Dokter Kulit, saat ini cuci tangan sudah sampai 7 langkah, sampai ke pergelangan tangan. Mungkin itu aja sih Mbak, informasi yang mau ditambahin. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ratna. Mas Haji udah bisa belum, Mas Tri? Halo, Mas Aji. Pak Aji Witono. Pak Aji Witono ya. Karena belum juga, silakan satu lagi barangkali masih ada. Oh, atau yang lewat chat ini. Chatting ya. Oh, Mbak Dia, peserta 233. Dia Pitaloka, silakan, Bu. Ini ada dari Mbak Rahma. Mbak Dia dulu, silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya pada saya yang diberikan pada saya. Untuk saat ini, saya mau bertanya sama Dr. Feby. Kebetulan di rumah saya anak-anak memelihara kucing, Mbak, Dok. Terus apakah bisa menular melalui binatang peliharaan? Sampai itu istilah kucing-kucing yang di rumah disemprotin pakai hand sanitizer, Dok. Seluruh badannya tuh disemprotin sama hand sanitizer gitu, Dok. Gimana ya, Dok? Terima kasih, Dr. Feby. Baik, sesi pertama saya kira masih bisa satu lagi ya, karena tadi Mbak Ratna kan memberi tambahan informasi ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi satu lagi. Ada? Tolong lambaikan tangannya sebelum dijawab oleh dua narasumber kita hari ini. Belum? Ya. Belum ada? Ya, silakan Dr. Feby, nanti dilanjutkan Bu Dora untuk saling melengkapi. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mbak Farisa, bahwa kapan ini peak-nya? Ya, Mbak Farisa. Ini hitungan, ada ekspektasi, artinya hitungan-hitungan secara epidemiologi. Tapi saya dalam kapasitas ini tidak punya background untuk menyampaikan hal ini.
kapan peak-nya, karena kita tidak tahu skenario penyebaran COVID ini di Indonesia, terutama ya di Jakarta ya sebagai epicentrumnya. Ada skenario kemarin lockdown yang saya terima dari sejawat saya di Malaysia, lockdown di sana karena memang dipersiapkan ya, artinya lockdown di sana dipersiapkan secara baik dan matang, kemudian pemerintahnya juga siap, itu menurunkan kasus-kasus COVID. Jadi ada beberapa skenario dari Malaysia yang tadinya akan meningkat tajam ya, kemudian dikarenakan lockdown dan skenario tertentu mereka tidak sampai memenuhi perkiraan dari lonjakan kasus COVID ini di sana. Diharapkan ini juga terjadi di Indonesia, tetapi kan kita berbeda ya. Beberapa pertanyaan itu juga disampaikan kepada saya, kenapa kita nggak pakai skenario lockdown? Ini harus diingat juga bahwa kebijakan pemerintah tentu sangat mempertimbangkan banyak hal. Pertama, kita juga negaranya bukan dalam satu kontinen kan gitu, seperti Cina. Kita negaranya itu sangat beragam secara geografis saja, kita berpulau-pulau ya, artinya banyak hal-hal yang harus dipikirkan. Dan itu tadi yang peak-nya kita tidak bisa, walaupun hitungan-hitungan itu terus ya, namanya dia akan memperkirakan kenaikan kasus ya, bahkan ada yang sampai, ya kita tidak usah, maksudnya kalau dari kacamata saya ya kita tidak usah khawatir dengan hal itu, tetapi sebisa mungkin kita menjaga kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita, jaga daya tahan tubuh. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Nanti Bu Dora mohon izin bisa menambahkan. Yang kedua mengenai Dr. Ratna, terima kasih Dok. Nah, tadi sudah ditambahkan mengenai physical distancing. Physical distancing kan artinya juga kita tidak ketemu ya. Benar-benar kita tidak berinteraksi ya Dok ya, satu sama lain, yang artinya itu memang secara pelaksanaan itu memang harus dilakukan, tetapi ada saat-saat tertentu yang kita tidak bisa hindari. Nah, itu makanya kita ya, kalau kita tidak bisa hindari ya kita social distancing lah gitu. Itu ibaratnya selemah-lemahnya iman ya, kita social distancing. Kalau lebih bagus lagi kita physical distancing, nggak usah ketemu, nggak usah interaksi gitu. Tetapi pada hal-hal tertentu yang kita harus ke Indomaret atau harus ke perbelanjaan atau harus kemana gitu ya, sebisa mungkin kita social distancing 1 meter. Kemudian mengenai ya ini memang corona ini sangat dinamis ya, dipelajari terus-menerus dan dia living learning ya. Jadi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan pun terus mengalami perubahan, Bapak Ibu, sebagaimana diketahui untuk melihat, karena perjalanannya itu sangat dinamis si COVID ini. Bahkan yang tadinya mungkin tidak ada OTG, sekarang muncul definisi operasional OTG. Tadinya kan ODP, PDP positif kan hanya itu. Nah, sekarang muncul OTG. Tidak menutup kemungkinan nanti di kemudian hari, berapa hari lagi, karena mainnya tidak bulanan, tidak mingguan, ini mainnya harian. Ada perubahan-perubahan dari perilaku coronavirus ini. Yang ini mengenai Mbak Diah, bisa melalui binatang peliharaan atau tidak ya. Saya kurang tahu apakah bisa menular lewat ini, tetapi setahu saya kita tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan yang tidak dimasak. Jadi kalau daging-daging harus dimasak secara sempurna. Kan ada juga yang penggemar sushi misalnya, itu kan ikannya tidak dimasak. Nah, kalau bisa saat ini ya kita tidak konsumsi daging-daging yang dimasak setengah matang atau tidak dimasak. Makanlah protein daging yang dimasak secara baik. Kemudian terkait dengan kucing, saya juga pelihara kucing ya. Mungkin yang perlu dijaga adalah pada saat setelah bermain dengan kucing ya. Kalau kucingnya nggak kemana-mana, Mbak, saya rasa sih dia aman lah.
Yang penting kucingnya di dalam rumah atau di kandang gitu, insya Allah aman. Ya asal jangan dia keliaran ke rumah orang ya. Kita kan nggak tahu dia bergaul dengan siapa. Nah, dipastikan kucing itu hanya di dalam rumah atau di tempat tertentu atau di kandangnya. Nah, setelah bermain dengan kucing, pastikan anak-anak ganti baju atau minimal cuci tangan lah dengan air dan sabun. Kemudian Mbak Rahma ini di chat, sekarang ini demi keselamatan internal customer dan eksternal customer, penduduk BKKBN banyak di atas 40 tahun yang rentan tertular. Kemudian di luaran sana tidak semua orang menerima gaji seperti kita. Menurut saya, menurut Ibu, apakah BKKBN lebih penting memikirkan perekonomian atau kesehatan? Nanti izin Bu Dora bisa menjawab ini. Menurut Ibu, apakah penting BKKBN memikirkan perekonomian? Tapi dari sisi saya, dari pendapat saya sih, itu dua-duanya harus dipikirkan. Kesehatan sangat penting, ekonomi penting, karena itu sebabnya pesan-pesan tentang ekonomi juga diberikan kepada masyarakat. Itu sementara Mas Hasan, terima kasih. Baik, Dr. Febi, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan apa yang mau disampaikan oleh Ibu Dora. Ibu, disilakan. Ya, makasih Mas Hasan. Sebenarnya Mbak Febi udah lengkap ya semuanya ya disampaikan. Jadi sudah komprehensif sekali semuanya. Namun ada beberapa penekanan yang saya hanya penekanan saja. Tadi Risa kan bilang katanya puncak kedua kapan, ya kan? Memang kita tidak tahu puncak kedua itu kapan. Tapi mari kita sementara ini ya ilmu belum ada, belum ditemukan secara persis. Tetapi penelitian masih terus diikuti, dan setiap ada perkembangan kita juga kan di-share seperti dari WHO dan sebagainya. Nah, yang penting di sini adalah yaitu tadi ya kan tadi Mbak Ratna sudah bilang tadi katanya sudah berubah dari social distance menjadi physical distance gitu kan ya. Nah, social distance itu artinya kan kita ini kan makhluk sosial kan di antaranya proteksi. Kita ini kan makhluk sosial. Jadi kan dari social distance itu masih himbauan untuk menjauhi kerumunan. Nah, lalu dari social distance ditingkatkan lagi menjadi physical distance. Jadi secara fisik menjaga jarak, gitu kan? Nah, diantaranya misalnya tadinya beramah-tamah bersalaman, mungkin kita duduk di keluarga juga nggak usah guling-gulingan, nah seperti itu. Jadi kita tetap menjaga diri kita untuk tetap sehat, ya. Kemudian jaga jarak, hidup bersih, itu aja bagian kita, ya. Sambil kita ini tentunya ada update dari informasi-informasi, gitu ya. Nah, kemudian juga tadi mengenai binatang piaraan. Saya baca artikel beberapa hari yang lalu, ya kan memang seperti binatang piaraan dan sebagainya itu, jadi katanya begini, ya saya nggak tahu persis gimana, tapi artikelnya bilang begini, kalau kucing itu menularkan ke kucing, gitu. Kalau anjing itu menularkan ke anjing, dalam arti kata binatang itu menularkan ke binatang. Jadi menularkan ke manusia. Nah itu. Jadi sebetulnya begitu pergerakannya. Itu artikel yang saya baca. Tapi benar tadi Mbak Febi mengatakan yang penting adalah kebersihan. Jadi binatang piaraan kita juga di rumah pastikan tidak kelayaban kemana-mana. Seperti saya miara anjing. Saya miara anjing 3 anjing. Anjing saya nggak pernah keluar kandang. Jadi benar tadi Mbak Dia, saya semprotin dengan itu. Kandangnya saya semprotin dengan desinfektan gitu, ya kan. Kemudian ketika mau naruh makan pakai sarung tangan seperti itu. Jadi kebetulan anjing saya tidak dipeluk-peluk gitu kan, ibaratnya hanya untuk di luar. Nah, kalau pastikan kucingnya juga nggak kemana-mana, ya kan, dijaga kebersihan. Kalau tadi dibilang disemprot ya nggak salah, saya bilang sih. Walaupun ada berbagai pendapat, kalau kebanyakan pakai desinfektan tentunya ada efek samping dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi tadi sudah disampaikan Mbak Febi juga, segala sesuatu kalau berlebihan juga itu tidak baik. Nah, yang penting adalah kita tetap mawas diri sehingga pada saat yang tadi Mbak Risa bilang ada peak-nya dan sebagainya, daya tahan kita sudah semakin kuat gitu ya.
kita sudah semakin kuat dengan pola hidup yang sudah disebutkan di depan tadi, insya Allah peak-nya tinggi setinggi apapun, ibaratnya kita tetap sehat. Gitu, ya. Kemudian Mbak Rahma, mengenai apakah BKKBN hanya melulu memikirkan ekonomi dan sebagainya. Itu pimpinan ya, termasuk mulai dari presiden maupun pimpinan. Beliau-beliau itu memikirkan kok semua konsekuensi itu. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah curiga, kenapa begini, kenapa begitu ya. Pasti beliau-beliau itu memikirkan yang terbaik. Ya, termasuk Pak Kepala juga itu juga tentunya memikirkan yang terbaik untuk kita. Tadi saya ada baca di teks, kenapa nggak full WFH, dia bilang gitu kan. Nah, sekarang masih banyak keterbatasan. Untuk kita full WFH, demikian juga dengan e-learning ini juga ada keterbatasannya juga. Jadi ada hal-hal perlu yang kita tidak WFH. Nggak mungkin satu kantor kosong begitu saja, tentu ada yang piket, ya, ada piket, melihat keamanan di kantor, komunikasi di kantor, dan sebagainya. Tapi tentunya pimpinan juga memikirkan kesehatan kita semua. Nah, saya yakin apabila yang kita bahas tadi, yang kita diskusikan tadi, minimal kita terapkan di dalam keluarga, nggak usah khawatir lah, gitu ya. Ada juga kita terima artikel-artikel bagaimana cara masuk ke dalam rumah, bagaimana cara keluar dari rumah, itu kan ada tuh di WAG, di share-share seperti itu. Kita ikutin aja itu semuanya. Saya yakin bahwa kita akan tetap sehat, gitu ya. Terima kasih Mas Hasan. Terima kasih Bu Feby dan Bu Dora. Sudah ada 3 penanya tadi sudah dijawab dan termasuk satu yang via chat. Saya kira masih bisa 2 penanya lagi. Ini sudah ada 1 pertanyaan di chat dari Pak Edi Sulistyo. Saya bacakan pertanyaannya sambil nunggu yang 2 akan bertanya. Mohon izin bertanya terkait fungsi pertama dari fungsi keluarga, fungsi keagamaan poin 3. Yaitu untuk membantu sesama. Dalam hal ada kasus misalnya, tiba-tiba di sekitar kita atau di tengah jalan ada orang yang roboh, banyak orang yang kemudian takut, malah membiarkannya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan apabila kita menemui kasus begitu? Kalau kita mendekat, khawatir terjadi sesuatu, jika dibiarkan juga bisa terjadi lebih fatal pada yang bersangkutan. Itu dari Pak Edi. Dan kita masih bisa 2 penanya lagi saya kira. Bapak Ibu, adakah yang masih perlu dikonfirmasi, diklarifikasi atau ditanyakan? Kami persilahkan, masih ada bisa 2 orang lagi. Silakan angkat tangannya. Mas Tri, ada? Saya deh. Bagus. Bu Emma, satu lagi. 6 nih. Siapa? 216. 216. Baik. Bu Emma dengan 216 nggak kelihatan di saya. Udah dinyalakan, tinggal ditanyakan saja, Bu. Oke, baik. Pertama ke Bu Emma, yang kedua ke nggak jelas ya, agak blur. 216. Bu Emma dulu, disilakan. Nggak kedengeran. Bu Emma masih mute, Bu Emma. Masih mute itu. Mas Tri. Silakan Bu Emma. Enggak, masih mute itu. Speakernya malah enggak. Speakernya Tri, Bu Emma Tri. Silakan Bu Emma, udah dibantu nih, tapi masih di... Tapi itu speakernya masih merah coret. Bu Emma speakernya. Ya, di Bu Emma-nya, Bu. Di Bu Emma-nya. Gimana ya Bu Emma, lihat di bawah tuh ada tuh audio. Speakernya dihidupkan. Speakernya Bu Emma diklik. Oke, belum. Tadi suaranya ada, diapain barusan? Bu Emma. Di pojok kiri, Bu Emma, di pojok kiri. Pojok kiri, gambar speaker tuh, Bu. Oke, sambil nunggu Bu Emma, ke penanya kedua dulu ya. Mohon maaf Bu Emma, kita tanya dulu. Mbak 216. Nggak kelihatan nih wajahnya. Silakan Mbak. Izin Mas Hasan. Iya, Saya silakan. Sumi.
Sumi. Oh, jadi nggak teladan, Mbak Sumi. Sorry. Oh iya, Silakan. ini ada sinar matahari. Nah, sekalian berjemur Mas Hasan udah lewat. Siap. Izin Bu Dora dan Dokter Febi. Ini mau nanya sedikit aja sih terkait yang misalkan orang yang sudah misalkan dites hasilnya ada misalkan dalam pengawasan, misalkan udah dinyatakan sembuh itu, apakah nantinya masih bisa menulari atau maksudnya kan misalkan yang bersangkutan sudah isolasi 14 hari, terus kemudian ditambah 14 hari, nah itu apakah masih dapat menulari? Yang pertama itu, yang kedua, misalkan apakah yang bersangkutan juga dapat terkena lagi gitu loh. Itu aja sih Mas Hasan. Baik. Terima Ya, kasih makasih. Ibu Sumi. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah sembuh bisa kambuh lagi? Sudah saya catat. Satu lagi Bu Emma sudah bisa, silakan Bu Emma. Udah bisa ya? Okay. Tadi nggak tahu kenapa. Begini, maklum Mas Hasan. Punten Bu Dora, Dokter Febi, saya kan ke kantor atau bepergian kemanapun saya pakai kendaraan umum ya. Nah yang saya khawatirkan kadang saya itu selalu saya merasa curiga kalau setiap orang itu terpapar oleh virus corona. Tapi saya kan tidak mungkin tidak bersentuhan atau berdekatan dengan orang, seperti misalnya saya pulang atau pergi ke kantor pakai Grab gitu. Karena saya menghindarin angkot, takut kan karena itu dalam jumlah banyak dalam angkot itu pastinya. Jadi saya hanya berdua dengan tukang Gojek. Cuman kadang-kadang saking paranoidnya itu, kembali saya pertanyaan seperti kemarin, saya itu tas saya aja saya cuci, saya semprot. Apakah harus sedemikian rupa saya menjaga diri, menjaga lingkungan saya, di samping setiap saya pulang dari bepergian saya harus segera mandi, langsung cuci pakaian secara manual, tidak masuk ke mesin cuci karena takut mengotori pakaian yang ada di mesin cuci yang ada yang bukan dari bepergian. Tas saya juga apakah perlu saya perlakukan seperti itu, harus segala dicuci, termasuk uang saya selalu semprot pakai itu. Nah sedemikian rupa saya menjaga diri gitu Bu. Kadang-kadang saya lelah dan capek karena saya juga harus menjaga stamina, tapi dengan seperti itu membuat saya lelah dan saya capek. Akhirnya saya kadang sakit kepala karena kedinginan di ini, karena semua saya harus cuci dan harus semprot-semprot. Bagaimana Ibu atau Dokter Febi seharusnya saya memperlakukan diri, termasuk tas saya yang menyenggol tukang Gojek tadi. Demikian Dokter. Baik. Terima kasih. Sudah cukup ya, sudah ada 3 penanya. Yang pertama via chatting dari Pak Edi, bagaimana dalam menjalankan fungsi agama tadi, membantu orang yang tiba-tiba roboh di tengah jalan begitu, sebaiknya kita menjauh atau mendekat, dan bagaimana caranya. Yang kedua, apakah orang yang sudah sembuh itu bisa kambuh lagi, itu dari Ibu Sumi. Yang ketiga dari Ibu Emma, kaitannya dengan capean karena harus cuci sendiri dan sebagainya. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan terakhir dari chat Pak John, mau tanya ke Dokter Febi, untuk mencuci pakaian apakah saya, mencuci pakaian saya menggunakan jasa laundry. Yang ingin saya tanyakan, apakah aman menggunakan jasa laundry pada situasi seperti ini? Saya kira itu pertanyaan penutup pada sesi ini. Kepada Ibu Dora dan Bu Febi, disilakan. Kira-kira siapa yang mau duluan, Ibu Dora atau Bu Febi? Karena fungsi agama, saya karena fungsi keluarga ya, saya duluan ya. Baik, silakan. Kata kuncinya adalah social distancing dan physical distancing. Itu kata kuncinya. Jadi, khusus dalam situasi seperti ini, membantu sesama jangan sampai kita menyentuh. Tetapi kita tahu bukan ditinggalkan begitu saja, kita cari pertolongan. Nah, seperti kemarin di TV saya lihat ada orang yang tiba-tiba jatuh di Bandung. Kemudian ada orang yang tiba-tiba jatuh di Jogja. Nah, lalu yang melihat pertama ini
langsung menghubungi petugas. Kan ada nomor-nomornya, ada nomor-nomornya. Nah, jadi gitu. Jadi bukan tidak peduli, tetapi kita sebagai duluan secepat mungkin memberitahukan petugas. Nah, ini dalam situasi seperti ini. Dengan memberitahu petugas, cepat ditangani, itu sudah dalam situasi seperti sekarang ini, itu sudah membantu sesama. Jadi kata kuncinya tetap physical distancing. Ya, itu dalam membantu sesama. Jadi bukan berarti terus, oh karena ini terus kita membahayakan diri sendiri. Atau sebaliknya, jangan sampai kita pergi meninggalkan karena ketakutan. Tapi langsung cari telepon, kan ada nomornya 119 tingkat nasional, atau 112 di DKI Jakarta, atau nomor yang lain itu beredar di media-media, kita bisa langsung hubungi. Gitu ya. Itu kemudian dalam. Nah, untuk ini ya, yang saya tahu ya infonya nanti Mbak Feby nanti yang akan menginfokan dari segi medis nanti ya. Itu dikatakan bahwa yang sudah sembuh itu untuk dirinya sendiri aman. Karena pada saat dia dirawat, pada saat dia diobati sampai sembuh, itu tubuhnya sudah membentuk zat imun. Gitu ya. Jadi dia umpuh dirinya, tetapi dia masih dapat menularkan karena boleh jadi dia itu menjadi pembawa, ya kariernya dia membawa. Jadi sehingga masih bisa menularkan kepada orang lain. Nah, jadi ini yang mesti diwaspadai, tetap harus diwaspadai, dan yang sembuh juga bukan berarti begitu bebas, tetapi harus terus cek juga sampai betul-betul dinyatakan bebas. Dan yang terakhir untuk Emma, iya ya kan, makanya dibilang kalau nggak mau capek jangan sering-sering keluar, kan gitu. Kalau nggak perlu-perlu, jadi kalau ada yang perlu tidak mendesak dikumpulin dulu sehari. Ngantor ini Bu, kalau ngantor. Dan besok dan sebagainya. Kantor aja kita WFH ya kan, jadi ada waktu-waktunya. Memang betul, begitu kita memasuki rumah, semua peralatan kita itu harus dibersihkan. Dompet-dompet bersihkan dengan desinfektan, dilap gitu ya, kemudian kacamata bahkan gitu, dan bahkan dibilang begitu pulang kita langsung ganti baju, langsung masuk ke tempat. Karena ya kalau nggak ke mesin cuci ya paling tidak ke rendeman ember yang berisi deterjen, karena virus ini itu mati kalau dengan deterjen, ya, dengan deterjen atau dengan sabun, ya seperti cuci tangan sabun, nggak harus dengan pokoknya sabun lah, gitu ya, tidak harus dengan hand soap, tetapi dengan cuci piring, ya dengan sabun cuci piring dia juga mati, ya dengan pH sabun itu dia juga mati. Jadi memang demikian. Nah jadi resikonya memang kita harus perhitungan kalau keluar. Ini ya, mudah-mudahan musim ini berlalu dan kebebasan kita bisa kembali lagi. Itu dulu dari saya. Baik. Dan Mbak Feby, silakan. Terima kasih Bu Dora atas penjelasannya. Kita lanjutkan Bu Feby. Ya, terima kasih Mas Hasan dan Bu Dora. Terkait dengan tadi Pak Edi ya, Pak Edi mengenai fungsi agama, mungkin dari sisi agama, tetapi begini Pak Edi. Ini prinsip-prinsip juga medis, artinya bila kita menemukan sesuatu kegawat daruratan atau apalah kasus atau apapun kecelakaan, itu yang pertama dipastikan bahwa penolong itu juga dalam kondisi yang safe, artinya aman. Jadi harus dipastikan bahwa kita memang aman dulu. Bukannya berarti kita nggak nolong segera, enggak. Tetapi kalau misalnya kita di luar rumah, kan pada saat seperti ini tentu kita keluar juga untuk tujuan yang khusus. Pasti juga kita telah mempersiapkan diri kita pakai masker. Nah, pastikan dulu kita memang safe, Pak Edi. Bila memang terjadi kegawat daruratan tadi atau ada orang terjatuh, ya pastikan dulu kita sebelum menolong ya kita sudah aman dahulu gitu. Artinya kita pakai masker, kemudian kita juga mencukupi lah, artinya memenuhi syarat untuk menolong orang lain. Karena kalau misalnya kita juga bepergian kan, kalau kita naik pesawat pada saat tertentu kabin pesawat itu oksigennya menurun,
masker yang pertama kali adalah yang untuk oksigen kita dahulu sebelum memakaikan masker pada orang lain. Jadi prinsipnya itu Pak Edi. Pastikan kita sebagai penolong aman. Jadi jangan membahayakan diri sendiri. Kalau misalnya kita sudah aman, kita menolong orang lain, silakan. Artinya tidak membahayakan diri kita sendiri. Seperti menghubungi orang lain, kemudian memanggil bantuan dari orang lain itu sangat perlu dan sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak bantu juga dari sisi kemanusiaan juga tidak dibenarkan. Tetapi pastikan kita aman. Kemudian mengenai Mbak Sumi, apakah ini kalau pasiennya sudah positif, kemudian dia dirawat, sudah sembuh, kemudian keluar, apakah bisa berpotensi menularkan lagi? Itu ya Mbak Sumi ya? Ya, karena corona ini adalah sesuatu hal yang masih dipelajari, tapi saya juga berusaha mencari sumber informasi, tetapi dari beberapa artikel yang saya baca masih ada potensi untuk terkena lagi, artinya terinfeksi lagi dengan COVID ya, orang yang sudah sembuh ada berpotensi untuk terkena lagi dan menularkan. Itu makanya setelah dia pulang dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh, itu harus 14 hari lagi diam di rumah. Tetapi kasus untuk menularkan kembali itu saya harus cari lagi karena saya belum dapat informasi itu apakah dia bisa menularkan lagi atau tidak, tetapi dia bisa terinfeksi kembali dengan virus corona. Jadi ini masih dipelajari Mbak Sumi. Kita mudah-mudahan sih karena ini adalah ya ibaratnya pembelajaran sambil jalan ya, melihat perilaku COVID ini seperti apa. Kemudian dia apakah bisa bermutasi atau tidak, karena masih banyak dilakukan penelitian tentang coronavirus ini. Kemudian mengenai jasa laundry, sebenarnya ya cara kita untuk mencegah ini ya sebisa mungkin kalau memungkinkan ini ya Pak John cuci baju sebaiknya terpisah karena kita tidak tahu ya. Maksudnya yang digunakan jasa laundry itu terpisah atau enggak mencuci bajunya, apa baju kita aja atau dicampur dengan baju yang lain. Memang dengan deterjen sih corona ini akan hilang, akan mati, tetapi ya artinya untuk kebersihan kita juga ya, kalau bisa sebisa mungkin minta dipisah, kalaupun harus pakai jasa laundry minta dipisah, jangan dicampur dengan yang lain. Itu mungkin upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan, atau mungkin kita kalau memungkinkan ya cuci sendiri, itu lebih baik gitu. Itu lebih baik karena kita tahu baju kita tidak bercampur dengan orang lain. Kalau masalah keamanannya itu sangat tergantung dari jasa laundry itu. Kalau dia pakai mesinnya satu untuk semua terus dicampur ya dari sisi higienitas ya juga kita campur-campur dengan orang lain kan, kita nggak tahu walau alam gitu, tapi bisa dimintakan jangan bercampur dengan orang lain, mungkin kita sendiri aja atau pakai jasa koin. Sekarang juga ada jasa koin laundry ya, jadi nggak usah dicampur, itu bisa. Kemudian Mbak Emma, itu tadi saran dari Bu Dora, kalau tidak perlu mungkin nggak usah keluar Bu Emma. Tapi kalau misalnya terpaksa, saya nggak tahu ya, tapi kalau misalnya menurut saya kalau kendaraan umum itu memang ada resiko, artinya kita berkontak dengan orang lain, tetapi kalau tidak bisa dihindari ya itu prinsip-prinsipnya adalah yang pertama pakai masker, cuci tangan ya setelah berpergian, kemudian ya bajunya langsung diganti, jangan begitu sampai rumah protokolnya kan buka sepatu di luar, kemudian langsung menuju kamar mandi, langsung mandi gitu. Terus ya kita berupaya semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin untuk menghindarkan terkena COVID. Memang lelah, memang capek gitu, tetapi percayalah insya Allah tuh upaya-upaya kita, ikhtiar-ikhtiar kita akan membantu kita mencegah dari COVID ini. Itu jangan bosan, jangan stres gitu. Ya, kita anggap aja ini adalah latihan untuk mendisiplin.
mendisiplinkan diri untuk menjaga hidup bersih gitu. Kita ambil sisi baiknya Ibu Emma, jadi kita tidak terbebani. Mungkin itu Mas Hasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Feby, Ibu Dora, dua narasumber kita pada siang hari ini. Ibu Bapak yang berbahagia, saya kira saya tidak perlu menyimpulkan karena dari penjelasan dua narasumber kita sudah sangat jelas. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara, ujung sesi diskusi kita. Kita sudah bahas tentang 8 fungsi keluarga, stay at home, BHBS, dan juga hal-hal lain yang memang sudah kita diskusikan. Saya tidak bisa sapa satu-satu, tapi ini ada 63 peserta yang ikut aktif partisipatif, baik chat di sini dan lain-lain. Ada Pak Sugeng, Bu Emma, Bu Indah, Bu Rizat, yang kemarin sudah live. Ada 63, ada juga para senior kita ini yang sudah ikut juga, Pak Wendy, teman-teman WI semuanya. Ada Pak Iswandi juga itu ikut, Pak Iswandi dari Banten. Selamat siang Pak Is. Pak Is. Luar biasa. Selamat siang. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini dapat kita terapkan dan kita tularkan sebanyak mungkin ke paling tidak ke keluarga, sehingga kita bisa kembali sehat. Yakinlah bahwa badai pasti berlalu begitu. Kita harus optimis seperti yang disampaikan Bu Dora dan Bu Feby. Saya kira itu, saya selaku pembuat rusuh atau pemantik diskusi, mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekali lagi makasih Bu Feby, Bu Dora. Sampai jumpa besok dengan materi yang tentu saja lebih menarik. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Tetap sehat, semangat. Salam petugas KB dulu ya. Salam petugas KB. Sekali lagi, salam petugas KB. Sehat, semangat, luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.